Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini adalah hari yang sangat indah buat kita semua untuk merayakan Paskah dan memperingatkan kesengsaraan Yesus, bahkan mati di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dan memberikan kemenangan yang besar untuk Anda dan saya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam kasih Tuhan, hari ini marilah kita merenungkan sedikit firman Tuhan yang saya rindu dan saya mau ambil di dalam Injil Yohanes 18:33 hinggalah ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ayat yang ke-33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hal hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Tuhan, di mana pada hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes 18:33 ayat 38 sebagai renungan firman Tuhan untuk masuk untuk memperingatkan kesengsaraan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita sudah melihat di mana kita tidak dibenarkan untuk berkumpul di dalam gereja. Dan ini terjadi bukan sahaja di negara kita yang melakukannya, tetapi banyak lagi negara-negara yang lain melakukan hal yang sama, bahkan lebih teruk lagi dari negara kita. Untuk menghentikan rangkaian COVID-19 ini, sama-samalah kita berdoa, dan biarlah Yesus yang paling besar daripada semua masalah yang kita hadapi. Amin. Nah, walau bagaimanapun dalam keadaan seperti ini, janganlah kita menjadi lemah ataupun mundur dan kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita sama-sama belajar lebih mendalam lagi tentang janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Nah, satu hal yang harus saya ingin perkatakan kepada saudara, sudahkah Allah berkuasa di dalam hati kita, di dalam kalangan kita, di dalam keluarga kita? Nah, bagaimanakah kerajaan Allah itu berkuasa di hati kita dalam situasi saat ini? Saat itu akan nampak sukacita, kegembiraan, kedamaian. Disitulah kerajaan Allah yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bilakah kita merasakan hal itu? Kita akan merasakan hal itu juga
jika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Walaupun dalam penderitaan, di dalam situasi wabak yang bermaharajalela di seluruh dunia, bukan berarti kerajaan Allah tidak berkuasa dalam hati kita ataupun dimanapun kita berada. Dengan situasi itu, kita boleh bertemu dengan lebih dalam. Apakah saya sudah membawa kerajaan Allah bagi orang lain? Apakah saya sudah menyatakan kerajaan Allah bagi keluarga saya, bagi kelompok saya, bagi sanak saudara saya? Jika hal itu belum, maka sangat-sangat indah waktunya yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mengenal hati kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Sebab dimanapun kita berada, jika kerajaan Allah ada di dalam hati kita, kita akan merasa damai, kita akan merasa tenang, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah takut, cemas dengan keadaan seperti yang kita alami saat ini. Seperti sebuah pohon kertas, bunga kertas. Kalau kita melihat, saudara, walaupun pokoknya berduri, ada waktunya dia akan mengeluarkan bunga yang indah dan indah. Nah, pada saat ini juga tibalah waktunya kita akan menemukan waktu yang indah-indah. Walau bagaimanapun pada saat ini kita mengalami berbagai-bagai cobaan, kesukaran, penderitaan, tapi tiba waktu masanya kita akan melihat sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.